Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat doa Safar yang dirahmati Allah. Salah satu waktu paling istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun anak, adalah ketika kita berada sedang sujud dalam ibadah sholat. Boleh dilakukan pada sujud pertama, kedua, ketiga, ataupun sujud terakhir, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang doa ketika sujud, salah satu momen paling dekatnya seorang hamba dengan Allah. Kita juga akan mengulas doa apa saja yang dapat dibaca saat sujud, termasuk doa terbaik untuk anak yang bisa dipanjatkan di waktu penuh keberkahan ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, lalu pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan ilmu ini. Atas dukungan dan kebaikan sahabat semua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan Anda dengan pahala berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah. Ada 2 atau 3 kalimat pendek, namun memiliki kekuatan doa yang luar biasa. Kalimat ini bisa kita baca saat sujud, sebagai bentuk permohonan untuk diri sendiri, keluarga, dan anak kita. 3 kalimat tersebut adalah, pertama, Ya Hayyu, yang artinya, Wahai Zat yang Maha Hidup. Kedua, Ya Qayyum, artinya, Wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri. Dan ketiga, Birahmatika astaghith, yang artinya, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. 3 kalimat sederhana ini termasuk doa yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika sujud. Beliau membacanya terutama saat menghadapi persoalan besar, ketika jalan keluar terasa sulit ditemukan, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi persoalan besar dan belum menemukan jalan keluar, beliau senantiasa berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, artinya, Wahai Zat yang Maha Hidup, Wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Bagi kita yang ingin memanjatkan doa khusus, misalnya untuk anak, dapat membaca 3 kalimat zikir ini pada sujud terakhir, kemudian melanjutkan dengan doa untuk anak setelahnya. Apabila doa tersebut dibaca dalam redaksi bahasa Arab, maka bacalah setelah zikir 3 kalimat tadi. Namun, bila ingin memohon dalam bahasa Indonesia, cukup lafalkan dalam hati agar tidak membatalkan sholat. Berikut tata caranya. Ketika hendak sujud terakhir, ucapkan takbir dengan penuh khusyuk, Allahu Akbar. Lalu, lakukan sujud dengan sempurna, diamlah sejenak, tenangkan hati, dan rasakan kedekatan dengan Allah. Kemudian bacalah tasbih sujud sebanyak 3 kali, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Lanjutkan dengan membaca zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, juga sebanyak 3 kali. Setelah itu, sambung dengan doa penuh harapan untuk anak kita. Misalnya, Rabbi habli minas solihin. Kemudian bertakbir kembali, Allahu Akbar, bangun perlahan dari sujud terakhir, dan lanjutkan sholat hingga selesai. Jadi, urutannya seperti ini. Lakukan sujud terakhir, bacalah dengan lembut 3 kali, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, lalu lanjut baca, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, Rabbi habli minas salihin. Sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Setelah takbir, kita bangun dari sujud, lalu lanjutkan hingga selesai. Dan jika doa untuk anak dibaca dalam bahasa Indonesia, maka setelah membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, diam sejenak, hadirkan doa itu dalam hati,
dengan penuh ketulusan dan kasih. Doakan anak-anak kita dengan bahasa yang kita pahami, karena Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika terjadi perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud begitu lama, mengulang-ulang kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada saat perang Badar, aku ikut berperang bersama Rasulullah, lalu aku sempat menengok beliau. Aku melihat Rasulullah dalam keadaan sujud, bermunajat, dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, tanpa tambahan apapun. Kemudian aku kembali ke medan perang. Tak lama, aku melihat beliau. Dan ternyata, Rasulullah masih dalam posisi yang sama, masih bersujud dengan penuh kekhusyukan, bermunajat dengan kalimat yang sama, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalimat yang menjadi sumber kekuatan dan bukti betapa dalamnya keyakinan beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, aku kembali melanjutkan perjuangan di medan perang. Beberapa waktu kemudian, aku sempat menengok Rasulullah. Beliau masih dalam keadaan sujud, bermunajat begitu khusyuk, melantunkan doa penuh harap dengan membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Beliau tidak beranjak sedikit pun dari sujudnya, terus menyebut asma Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin. Kisah tadi mengajarkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan doa dalam sujud. Ketika bersujud, itulah momen terdekat seorang hamba dengan Robnya. Tidak ada jarak, tidak ada penghalang, hanya ada kita dan Allah yang maha mendengar. Maka jangan terburu bangkit dari sujud. Biarkan hatimu berbicara kepada Allah dengan bahasa yang paling jujur. Maka jika engkau seorang ayah, seorang ibu, jangan sia-siakan sujud terakhirmu dalam setiap sholat, sebab di sanalah tempat terbaik untuk mendoakan anakmu, agar mereka tumbuh dalam lindungan Allah, dijaga akhlaknya, dijadikan anak yang soleh dan solehah, diberkahi kehidupannya, dilapangkan rezekinya, dan dijauhkan dari keburukan dunia. Semoga apa yang kita dengar hari ini menjadi pengingat dan penguat iman bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan tuliskan hajat Anda di kolom komentar agar diaminkan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.